Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Ibu Rahel hari ini untuk anak-anak SMP Kristen 1 Purwokerto akan mendengarkan renungan pagi yang akan Ibu sampaikan. Hari ini renungan kita bertemakan tetap lakukan yang baik. Dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai yang ke-22. Anak-anak bisa membuka Alkitab dan anak-anak bisa membacanya. Setelah renungan ini kalian mengetahui satu buah cerita yang sungguh memberkati kita dari 1 Samuel 24 ayat ke-1 hingga yang ke-22. Daud bingung terhadap Saul yang begitu memusuhinya, yang terus saja memburu dan ingin membunuhnya. Jadi Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Kemudian digantikan oleh Daud. Saul ini sangat cemburu, sangat iri hati akan Daud yang diberkati Allah. Maka dari itu ia mau memusuhinya. Suatu ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Orang-orang yang bersama Daud mendorongnya untuk segera menghabisi Saul. Saat itu Saul sedang beristirahat dan bercengkrama dengan anggota-anggota lainnya. Nah, dia itu sedang ada di dalam gua lagi melakukan aktivitas pribadinya. Nah, yang kebetulan di gua tersebut adalah tempat persembunyiannya Daud. Tetapi Daud tidak mau membunuhnya. Padahal Daud sudah didorong dengan orang-orang di sekitar Daud untuk membunuh Saul karena Saul ini sungguh meresahkan, sungguh membuat tidak damai keadaan bangsa Israel saat itu. Tapi Daud punya prinsip, dia tidak mau membunuhnya. Dia bilang, Saul ini hamba Allah yang sudah Allah tetapkan menjadi raja. Saat itu ia tidak mau menyentuh orang yang telah diurapi Allah menjadi raja bangsa Israel tersebut. Dia tidak mau membunuhnya. Maka dari itu Daud hanya memotong ujung kain puncak Saul lalu melepaskannya. Jadi kalau anak-anak mau lihat apa yang dilakukan Daud seutuhnya kepada Saul, bukalah 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Bagaimana Daud tidak mau membunuh, dia justru melepaskan. Dia menunjukkan kebaikan yang Daud bisa lakukan kepada Saul. Nah, kamu mungkin pernah mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan ini. Maksudnya apa? Sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi balasannya malah seringkali kita dilukai, dijahati, atau tidak disukai. Telah menolong tetapi justru dibenci. Kamu jadi berpikir, sudahlah, sekarang aku gak mau melakukan hal-hal baik karena aku selalu dijahati. Dia jahat, ngapain aku baik sama dia? Akhirnya kalian punya berpikiran seperti itu. Kisah Daud dan nasihat Paulus hari ini mengingatkan kita supaya jangan jemu-jemunya kita berbuat baik. Artinya, sekalipun balasannya negatif saat kita berbuat baik, tetaplah melakukan yang baik di mana saja dan kepada siapa saja. Garis bawahi, tetaplah kalian berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Sebab akan ada waktunya kita akan menuai perbuatan baik kita jika kita tidak menjadi lelah. Jangan lelah melakukan kebaikan sebab ada waktunya perbuatan kita dibalas Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, kita akan menerima kebaikan kembali, kita menerima sukacita dari Tuhan. Menanamkan kebaikan akan menuai sukacita.
Terima kasih anak-anakku, sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang baik ini Tuhan, yang indah yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan selalu, biarlah kami boleh menjadi seperti Daud yang mau mengampuni, yang mau menerima dan melakukan kebaikan Tuhan. Kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dalam setiap aktivitas kami, langkah hidup kami, Tuhan Yesus pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.